أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال أيضا إذا مات الميت تقول الملائكة ما قدم ويقول الناس ما قال. Pertama-tama yang saya hormati orang tua kita bersama, Bapak Haji Ali Mahmud, Bapak Haji Ali Muhammad Ismara, dan yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Salih, Ustaz Yahya Mulyana, serta keluarganya yang saya hormati para guru-guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Mukhtaram, Al-Ustaz Ahmad Jakaria, Al-Ustaz Suryana, dan para guru-guru lainnya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan lupa juga para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita curahkan marilah kita panjatkan puji kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita, yakni baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin. Dan berdirinya saya di sini, saya sebagai pembicara ingin bawakan singkat acara pada pagi hari yang mulia ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tebak, yang ketiga maulid laksana, dan yang keempat kajian kitab, yang kelima sambutan paling suka, dan yang keenam penutup atau doa. Marilah kita buka acara ini dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga acara kita dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Acara yang selanjutnya pembacaan ratib al-atos, insyaallah yang akan dipimpin oleh saudara Fajar alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله عصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله عصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله بحمده. سبحان
الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا الذي كان بخلقه عالما بخلقه يا رابعا بخلقه اطلب إلهياتي بعليم يا ربي يا لطيف بخلقه عالما بخلقه يا رابعا بخلقه اطلب إلهياتي يا لطيف يا عليم يا ربي حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وعليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau membawa berat kasih kepada saudara Baja yang telah memimpin pembacaan latih. Lanjut acara yang selanjutnya pada terlaksana insya Allah akan disampaikan oleh saudara latih oleh Fathul Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali syairul harami wal halali Allahumma salli ala al-anwar wasil asfar wa rilakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-ashab wa ashabi al-akhyar adadan yang mulai wa-ifdali Subhanallah wa Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa qala aidan qala inna ma'al ladzi tafirun minhu fa innahu makikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pertama-tama dan paling utama yang saya hormati untuk bersama Al-Handa Bapak Jaya Mahmud, Al-Handa Bapak Jaya Suara, dan saya hormati juga yang saya cintai para asatid khusus khusus Al-Ustaz Ahmad Saharia, Al-Ustaz Al-Qur'an, Al-Ustaz Suryana, dan yang saya hormati juga aparatur pemerintah Bapak RW, Bapak RT, dan saya hormati juga para santri pada pesantren Bayu Salihin. Mohon maaf kalau saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak orang serta Ibnu Mahabbas saya berdoa semua. Selanjutnya mari kita senantiasa puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Al-Quran, salawat berkaitan salam, agar kita curah limpahkan kepada Jumat kita suri tahunan, yakni Nabiana wa Nabiana wa Maulana Muhammadin, kepada keluarganya, sahabatnya,
dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat husna di yaumil qiyamah nanti. Selanjutnya senantiasa marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni yang menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh yang dilarangnya, agar kita bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, tua, muda, miskin, kaya, laki-laki, maupun perempuan, pejabat ataupun rakyat jelata. Jika adanya telah sampai pada waktunya, maka kematian tidak dapat dihindari meskipun hanya sesaat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innamaa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya, setiap yang bernyawa akan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh yang memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang terdaya. Meskipun kematian adalah sesuatu yang pasti, namun kapan dan bagaimana itu akan datang, semua itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana ia akan mati. Tidak lain agar manusia selalu menyapa diri dengan sebaik-baiknya setiap saat, agar jika tiba-tiba kematian itu datang menyebutnya, maka ia bisa meninggalkan dunia secara husnul khatimah. Dan kematian seperti itu hanya bisa dicapai oleh seorang selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menghindarkan seluruh hal yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia mau kepasrah dan dia mau pengampun. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang beriman mengingat kematian dalam setiap waktu dan kesempatan, agar dia terhindar dari melakukan hal-hal buruk yang dilarangnya. Dengan senantiasa mengingat kematian, maka seseorang akan takut untuk melakukan keburukan atau perbuatan dosa, karena ia khawatir jangan-jangan kematian akan menjemput saat dia sedang melakukan keburukan. Jika hal itu sampai terjadi, maka akan celaka dirinya. Selain itu, sesungguhnya senantiasa mengingat kematian itu mempunyai banyak hikmah dan manfaat. Antara lain, pertama, mengingat kematian akan mendorong kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, karena biasanya jika seseorang telah membayangkan kematian, maka ia akan terpacu untuk melakukan yang terbaik di penghujung usianya. Kedua, mengingat kematian akan membawakan tanda-tanda ketentraman batin, karena jika seseorang ia yakin suatu kematian nanti yang mendapat keadilan dan kebaikan atas segala yang dilakukan selama hidup ini. Adalah fakta dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita menyaksikan orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat curang, orang-orang zalim, namun dia terlepas dari hukuman serta terbebas dari pengadilan di dunia. Mungkin sekian saja dapat saya sampaikan. Dan kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin, mohon dibukakan pintu maaf yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Izin yang terhormat dan kami hormati orang tua kita bersama, Haji Ade Mahmud selaku pembina pengasuh pondok pesantren Baitus Sholihin
Bapak-bapak jamaah Majlis Taklim Subuh Suka, Ustaz Haji Sriono, Haji Mas Kana, DKM Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf belum bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami serta pimpinan pondok pesantren Baitul Sholihin Ustaz Dede, mohon maaf belakangannya punya Haji Ade ya, Haji Ade apa ini? Ini mau pembinanya alhamdulillah insyaallah tabarakallah ya. Oh ya, di belakang Haji Sriono juga ada Haji Rahmat Syah, nggak kelihatan kayaknya masih ngantuk-ngantuk ini saya juga, insyaallah. Mohon izin ya. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya, cintanya kepada kita hambanya, alhamdulillah pada detik ini, pagi ini, hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sama Allah. Yang antaranya nikmat yang paling utama ialah nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta nikmat sehat wal afiat, dimudahkan rezeki kita, dan mudah dengan sehat afiat rezeki yang dimudahkan, umur yang dipanjangkan, kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita baginda ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, alim, ulama, guru-guru kita semua, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diaku ya, diaku kemarin kata guru diaku, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diakui sebagai umatnya Rasulullah, dan di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya mah Ustaz Jaka ini yang harusnya di sini, tetapi kepada Allah beliau sampai jam 11 malam nomornya masih aktif. Tadi saya telepon, saya samperin, nggak ada kabar. Di WA juga checklist 1 doang. Akhirnya saya nelpon guru Ustaz Rahim, Ustaz guru gimana nih? Ustaz Rahim lagi nganterin santrinya juga keluar. Saya coba hubungi juga, tapi belum bisa tersambung juga ke Ustaz Jaka. Ustaz Haji Asep tadi juga WA, mohon maaf, mohon doanya, anak saya lagi sakit, masuk ICU. Jadi kita doakan sama-sama mudah-mudahan putranya Haji Asep biar cepat sehat kembali, bisa kumpul dengan keluarganya. Kalau dibilang membahas mayit, rasanya ilmunya saya belum nyampe, bingung saya gimana. Tapi ya karena memang kondisi yang seperti ini adanya, mohon maaf, saya cuma nyebutin aja gimana ya, biar ngisi. Ini kita sudah semangat hadir, qadarullah, memang Allah mentakdirkan guru kita berhalangan hadir bersama kita. Mudah-mudahan apapun kondisinya, yang terbaik buat guru kita, diberikan kesehatan, kelapangan, kemudahan, sehingga bisa berkumpul bersama kita kembali menyampaikan ilmunya. Ibu santri udah nyiapin guling tuh, katanya mau dibungkus, udah belajar bagaimana caranya nanti mengkafani, salah memandikan, mengkafani sampai nanti proses mengkuburnya. Ternyata ya memang belum bisa. Jadi saya mau sedikit aja ngingetin diri saya sendiri. Guru kita dari kemarin membahasnya bagaimana kita mengurus mayit, bagaimana kita melayani, bagaimana kita sebagai umat Rasulullah terhadap tetangga kita, saudara kita yang sudah meninggal. Kalau saya mau membahas sedikit aja, mudah-mudahan diterima dan juga menjadi berkat bagi diri saya. Banyak dari kita kembali memikirkan bagaimana caranya hidup enak, tapi kadang-kadang kita juga suka lupa bagaimana caranya mati dengan keadaan enak. Hidup enak gimana caranya dapat uang banyak, selalu sehat, selalu banyak rezekinya, keluarganya enak. Tapi gimana caranya kita mikirin gimana matinya dalam keadaan yang enak? Karena nggak ada yang tahu, nggak ada jaminan kita sekarang ini jadi orang baik, sekarang ini baik, soleh. Tapi ketika kita nanti meninggal, wallahu a'lam, itu sudah takdirnya Allah. Mudah-mudahan kita sih ngarepnya meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, gimana ceritanya? Kita mau membantah seperti apapun, bagaimana kita harus membantahnya kalau Allah sudah menghendaki?
Makanya saya ngingetin diri saya sendiri dimanapun saya bilang, gimana caranya kita meninggal mati dalam keadaan yang enak. Jangan sampai kita sudah berusaha nih, tapi di ujung-ujungnya kita tersangkut, jadi meninggalnya kondisi yang kurang baik, kurang enak. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Guru saya pernah bilang, ternyata ketika kita hidup di dunia ini, semua niatan baik kita, semua ibadah kita itu semua harus berlandaskan kepada niatan mencapai ridhonya Allah. Ternyata begitu. Kita sholat, ajarnya apa? Sholat aja takbir, Allahu Akbar, keingetan, oh iya itu lampu belum dimatiin, motor kuncinya di mana ya, mobil kuncinya di mana ya, nanti kerjaan gimana ya. Nah itu tuh gangguan kita, emang bisikan setannya begitu tuh. Jadi ada setan yang memang khusus membisikkan kita lagi sholat, pasti ada gangguan. Terus di rumah juga, di rumah tangga, udah enak banget nih kita pulang habis ngaji, wah seneng banget, udah dapat cas baru, ilmunya udah nambah, energi positifnya udah banyak. Begitu pulang, bininya manyun, wallahu alam, ternyata kita lupa tadi salam, belum salam, ya mungkin dia udah baik gitu. Ternyata gara-gara gitu doang, namanya perempuan kadang-kadang sensitif, apalagi lagi dapet tamu bulanan. Itu ada aja memang yang namanya setan yang ganggu keluarga, namanya dasi. Kerjanya emang merusak rumah tangga. Bagaimana caranya dia menghancurkan? Anak nih udah pinter banget ngajinya, rajin, ada aja kadang-kadang. Ya begitulah, banyak sekali memang godaan-godaan. Jadi ketika kita minta, ya Allah tambahkan rezeki yang banyak, pasti diujinya rezeki. Ya Allah sehatkan badan kita, sehatkan badan saya, pasti diujinya kesehatan. Ya Allah mudahkan dalam belajar, pasti ujinya berat dalam belajar. Ya Allah saya mau jadi ahli ibadah, pasti ujiannya berkaitan dengan ibadah. Ya Allah saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, pasti. Kenapa? Ternyata guru saya bilang, ya Allah, nah nih kalau begitu memang ketika kita minta kaya, minta harta, diujinya harta. Kita bisa nggak nih sedekah lagi susah. Kalau kita minta sehat panjang umur, pasti diujinya sakit. Kenapa? Sabar lah ketika kita sakit. Ketika kita pengen keluarga yang tentram, nyaman, adem, pasti ada ujian-ujian. Enggak dari istri, dari anak, dari orang tua, dari mertua, dari tetangga, dari saudara. Begitu memang kehidupan kita. Jadi gimana caranya biar kita bisa meninggal mati dalam keadaan yang enak? Saya nanya lagi sama guru, kata guru, sebenarnya kita tuh di dunia intinya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana mengharap ridhonya? Allah sudah nentuin, memang ada takdir yang kita bisa rubah dengan sedekah, dengan bersalawat, dengan beribadah. Tapi setiap ketentuan yang Allah berikan, baik dan buruknya, kita harus ridho. Jadi kalau kita mau ridho sama Allah, mau ridho sama kita harus ridho sama ketentuan Allah. Saya ngerasain itu kemarin, ya Allah pengen sehat, habis pacaran, ternyata qadarullah tekuk jatuh dari motor. Ya 3 bulan jalannya susah, sebulan pertama aja kursi roda. Saya istighfar, ya mungkin Allah lebih sayang sama saya. Saya gimana nih ya Allah, pengen ibadah yang tadinya lagi semangatnya rajin ngaji, tiba-tiba jatuh, ngabarin ke secelok, lagi mana ceritanya katanya, naik motor tiba-tiba jatuh. Allah alam, memang sudah qadarullah-nya seperti itu, saya harus begitu. Dan alhamdulillah karena semangat dari guru-guru semua, jamaah semua yang hadir, jadi saya bisa kembali hadir. Alhamdulillah sampai hari ini bisa kumpul di sini, nemenin, ikut-ikutan malah. Kalau nemenin mah kayaknya gimana gitu, kalau ikut saya. Kenapa? Banyak yang lebih senior, lebih sepuh dari saya, ilmunya lebih banyak dari saya. Alhamdulillah saya jadi semangat. Dan juga ini anak juga jadi ikut semangat, dia yang support saya, ayo bi ngaji. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah bagaimana guru yang Allah tentukan. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu niat ibadah kita diluruskan, semua mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah ridho, mau seluruh dunia mau benci sama kita, mau seluruh dunia ngancurin kita, insya Allah Allah akan menolong kita. Karena pertolongan yang terbaik, yang lebih baik, nggak ada yang lebih baik lagi, hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf sebenarnya mah ya ini ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi sama Ustaz Jakab dan sehat semuanya sekalian aja. Alhamdulillah dia udah 2-3 kali tersalam dulu. Alhamdulillah untuk pekan yang ke depan taklim subuh suka kita insya Allah bergabung dengan kegiatan taklim bersama guru kita Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Jadi ketempatan di tempat beliau dan nanti doa terakhir yang tadinya saya juga diamanahin doa karena Ustaz Haji Asep berhalangan untuk sambutan, jadi saya ingin sambutan dan mohon izin kepada Haji Rahmat Syah nanti tutup doa sekaligus doa khatmul Quran, karena yang tadinya kemarin kita mau doa khatmul Quran karena kita lagi milad belum jadi baru hari ini alhamdulillah ketepatan. Mohon izin ya Pak Haji Ade ya biar di sini doa. Haji Ade ada di surga, Pak Haji Sriwan, Pak Haji Rahmat atau yang lainnya ada di surga, tanyain kalau saya nggak ada di sono, barangkali saya nyangkut gitu. Kata Pak Haji Ade, nah si anak no belum ada di sini ya Allah yang terbawa gitu kan kata guru. Jadi kumpulnya kita mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan bagi kita, wasilah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk khas majlis taklim subuh suka rezekinya anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, keturunannya semua santri-santrinya juga jadi santri yang soleh. Kenapa? Karena yaitu mudah-mudahan semuanya kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk totalnya saya belum hitung ya, tapi pengeluaran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa khatmul Quran yang insyaallah dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama munajat, mohon doa kepada Allah SWT. Semoga seluruh usaha kita, seluruh aktivitas kita diridhoi oleh Allah SWT, dan kita insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz Nana, kita bisa mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian karena ini doa khatam Quran, juga mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca akan diberikan oleh Allah SWT kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga paham bahwa ayat Al-Quran kalau kita baca akan menjadi apa? Akan menjadi syafaat ya kelak di yaumil akhir bagi pembacanya. Al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم على الله تبارك ونسأل رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد النائمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لا اله الا الله، لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك الفضل ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات، تقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها انك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طاوة والظاء غفرا وبالعين الماء وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو حسنا وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في قراءة القرآن من خطأ أو نسيان أو تعريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو شهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو ترعة أو سرعة أو زي لسان أو وقف بغير وقوف أو إضغام بغير مضغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد همزة أو جزم أو إضغام بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورغبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب. واغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ولنا الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا آداء بالقلب واللسان بالخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini saya sebagai pembawa acara mundur diri kata-kata yang salah atau tidak berkenan jadi berhadir mohon diminta maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup kegiatan majlis kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
kita insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu